Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video kali ini gue akan membahas tentara paling kejam dan juga brutal nih, era Perang Dunia Kedua. Jika kita berbicara tentang kuantitas atau tentang banyaknya jumlah tentara atau pasukan, gitu kan, pasti predikat atau gelar pasukan terbanyak adalah negara Uni Soviet era Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Kenapa? Karena negara Uni Soviet begitu luas dan juga begitu besar. Bahkan pada saat itu dalam Perang Dunia Kedua pun kalah nih secara jumlah, yaitu Jerman. Ya, faktanya seperti itu. Jerman hanya setengah, ya, atau setengah lebih kecil sedikit lagi lah dibandingkan negara Uni Soviet. Tentulah jumlah tentaranya pasti akan lebih banyak Uni Soviet. Dan jika kita berbicara soal kualitas, tentunya Uni Soviet jauh di bawah Jerman. Karena pada saat itu Jerman dari segi taktik, dari segi alutsista, kualitas Jerman itu nggak bisa diragukan lagi, guys. Bahkan beberapa negara pun bisa takluk hanya dalam hitungan hari. Kayak Belanda tuh. Belanda takluk pada saat itu hanya dalam waktu 7 atau 8 hari oleh Jerman. Padahal seperti yang kita tahu juga, Belanda itu menjajah Nusantara dulu sampai ratusan tahun. Gila kan? Cuman mereka dijajah Jerman hanya dalam hitungan hari. Itu menunjukkan begitu sangat-sangat mumpuni kualitas tentara Jerman itu. Apalagi di pertempuran Stalingrad. Soviet mati-matian gitu kan mengeluarkan jutaan tentara untuk melawan Jerman yang pasukannya itu hanya setengahnya. Ya memang sih faktanya Jerman juga kalah. Tapi bukan karena kualitas, ini karena kuantitas. Sebenarnya sama urgennya kuantitas dan juga kualitas itu. Karena pada saat itu terbukti alutistanya canggih ini cuman percuma. Kenapa percuma? Karena mereka tentaranya sedikit. Jadi di saat tank-tank mereka masih awet nih, masih berdiri kokoh gitu kan, tapi tentaranya atau yang mengendalikannya itu nggak ada, ya percuma lah. Jadi nggak ada apa sih, kayak nggak ada apa-apanya gitu loh, kayak nggak ada manfaatnya, kayak gitulah. Alutistanya itu kayak nggak ada manfaatnya, maksud gue kayak gitu. Beda dengan Uni Soviet nih, alutistanya kurang mumpuni, tapi tentaranya atau yang mengendalikan alutista tersebut banyak gitu kan, jadi maksimal. Karena alutista kan bisa dibikin secara apa, secara mendadak juga nggak masalah kayak gitu. Yang penting yang mengendalikannya ini ada atau SDM-nya ada kayak gitulah. Balik lagi ke pembahasan awal, gua akan membahas tentara paling brutal dan juga tentara paling kejam di era Perang Dunia Kedua. 11 bulan yang lalu gue udah pernah membahas nih penjajahan Jepang di kota Nanking, dan pada saat itu banyak kekejaman dan hal-hal brutal yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang. Beberapa di antaranya adalah mereka, pasukan-pasukannya maksudnya, pasukan Jepang ini disuruh atau diperintahkan oleh jenderal-jenderalnya itu untuk membunuh banyak orang-orang di Nanking. Nanking itu sebuah kota di Cina pada saat itu. Setelah Jepang menginvasi atau menganeksasi Korea, dia itu langsung menginjakkan kakinya di Nanking. Ini juga disebut Perang Sino-Japan II. Nah, pada saat itu kebrutalan tentara Jepang adalah membunuh banyak warga sipil nih, guys. Kenapa? Karena tadi itu perintah jenderal-jenderalnya dan juga propaganda jenderal-jenderalnya. Karena pada saat itu jenderalnya itu banyak yang memerintahkan atau mengiming-imingi dan memerintahkan, jika kalian nih berhasil membunuh 100 orang, kalian itu akan mendapat hadiah dan juga kalian akan mendapat jabatan. Misalkan naik lah kayak gitu. Misalkan yang tadinya prajurit biasa gitu kan, jadi naik apa gitu pangkatnya. Ya tentu di antara mereka pastinya sangat semangat. Pastinya tentara-tentara Jepang ini sangat semangat gitu kan, diiming-imingi seperti itu. Mereka juga nggak segan ngebunuh anak-anak kecil. Padahal pada saat itu Jerman selaku sekutunya Jepang
atau salah satu dalang Perang Dunia Kedua, mereka nggak selalu membunuh anak kecil, enggak. Mereka itu seringnya kalau ada anak kecil nih, mereka Jermanisasi. Apa itu Jermanisasi? Jermanisasi adalah menjadikan anak kecil yang bukan warga Jerman menjadi warga Jerman. Contoh misalkan dia tadinya itu belum bisa bahasa Jerman nih, diajarin. Dia tadinya nggak ngerti apa itu partai Nazi, diajarin apa tuh. Dia tadinya nggak ngerti apa itu ideologi nazisme, diajarin kayak gitu. Untuk apa? Untuk bisa menjadi pendukung Adolf Hitler dan nantinya akan diterjunkan di medan pertempuran. Jadi Adolf Hitler banyak tuh ngambil anak-anak di negara-negara yang dia jajah. Maksudnya anak-anaknya itu diangkat jadi warga Jerman atau dijermanisasi kayak gitu. Bahkan pada saat itu banyak tuh jutaan anak-anak Polandia, mereka itu dibawa ke Jerman dan nantinya menjadi divisi khusus Hitler nih, yaitu Hitler Waffen. Untuk apa? Untuk membantu Hitler dalam melakukan pertempuran tentunya. Nah, seperti yang kita tahu juga, Jerman itu kan sedikit tuh pasukannya. Yang negaranya kecil ya pasukannya nggak seberapa. Balik lagi ke tentara terkejam tadi tuh guys, lu pasti udah bisa tahu lah siapa tentara terkejam ini. Pada saat itu juga Jepang mempunyai unit khusus untuk melakukan semua eksperimen senjata biologis dan juga senjata non biologis. Unitnya itu bernama unit 731. Di sini gua akan bahas sedikit aja nih. Unit 731 didirikan pada tahun 1940-an. Dan di dalam unit tersebut banyak terjadi eksperimen-eksperimen gila dan juga kejam. Beberapa diantaranya adalah jadi memompa manusia. Jadi tawanan-tawanan perang nih, ada juga tawanan-tawanan politik diambil. Tahanan ya. Jadi tawanan dan juga tahanan diambil. Untuk apa? Untuk dijadikan bahan percobaan nih guys. Pada saat itu banyak tawanan-tawanan asal Manchuria nih. Sekarangnya Rusia lah kayak gitu, diambil secara paksa. Mereka itu dipompa dari lewat mulut. Jadi di mulutnya itu dimasukkan alat kayak pompaan kayak gitu, dan mereka dipompa nih sampai bener-bener besar badannya. Bahkan nggak sedikit juga di antara mereka sampai meregang nyawa. Jadi dipompa sampai kekuatan maksimal kayak gitu loh. Jadi unit 731 dari Jepang ini pengen tahu gitu, seberapa kuat manusia atau tubuh manusia lah menahan tekanan dari alat tersebut sampai pecah, bahkan ya dalamannya pasti keluar. Di sini gue nggak bisa tampilin fotonya karena melanggar komunitas dari YouTube. Jadi video ini bisa dihapus sama YouTube. Ada juga eksperimen yang mana Jepang itu membuat bom nih. Cuman bomnya itu bukan bom yang mengeluarkan ledakan kayak api gitu, bukan. Jadi cuman bomnya itu isinya penyakit atau virus lah kayak gitu. Nah, bom virus ini yang menjadi percobaan juga sama. Yang menjadi percobaannya adalah kelinci percobaannya, maksudnya. Kelinci percobaannya itu ngambil dari tawanan dan juga tahanan. Yang gak sedikit juga di antara mereka yang meregang nyawa karena eksperimen gila tersebut. Ada juga beberapa dari mereka itu disuruh membekukan diri. Jadi misalkan bagian tangannya dibekukan nih. Habis itu kalau udah beku banget nih, tangan mereka kan keras tuh, langsung dipatahin guys. Jadi kayak dipatahin secara langsung gitu nih. Saking udah keras membeku nih. Dan itu nggak ada cairan merahnya. Di sini unit 731 pengen tahu nih, seberapa kuat nahan tekanan dari suhu dingin tadi, dan juga seberapa banyak tangan manusia ini yang keluar cairan merah ketika dibekukan gitu, dengan suhu yang sudah mereka atur tentunya. Ya pokoknya banyak lagi lah, gue nggak bisa tampilin di sini karena itu sangat-sangat sensitif gitu kan. Gue juga takut video gue dihapus sama YouTube. Lu pasti udah bisa tahu kan tentara mana atau dari pasukan mana yang terkejam tersebut. Ya benar, itu adalah tentara pasukan Kekaisaran Jepang, dimana mereka itu mendapat predikat tentara terkejam bukan tanpa alasan, karena faktanya tadi itu yang udah gue sebutin. Mereka melakukan eksperimen brutal terhadap manusia. Mereka juga nggak segan membunuh anak kecil di setiap medan pertempuran.
ada juga nih propaganda yang diberikan oleh jenderal-jenderal Jepang, yaitu propaganda bahwa tentara Jepang atau pasukan kekaisaran Jepang jika ingin menambah keberanian mereka nih di medan pertempuran, mereka itu harus memakan organ dalam musuhnya sendiri. Ini bukan karena kelaparan, bukan. Ya karena tadi tuh mereka dipaksa atau dipropagandai secara paksa agar mereka itu berani kayak gitu. Kan kalau tentara Jerman beda cerita tuh, makan organ dalam karena mereka nggak ada pasokan logistiknya. Jadi mereka terpaksa tuh. Ada yang makan dalamannya kuda, ada juga yang makan dalaman temannya sendiri. Buat lo yang menambahkan tentang tentara terkejam ini, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat lo yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.